Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ini adalah video lanjutan teman-teman tentang psikotes. Ini bagian yang kedua. Saya akan sesuai janji ya, saya akan membahas tentang subtes yang ke 5, 6, dan 7. Yang kelima adalah tentang pengetahuan umum pilihan ganda. Yang keenam adalah pengetahuan umum esai. Dan yang ketujuh adalah tes deskripsi diri. Oke teman-teman, kita langsung saja ya menuju subtes yang kelima. Nah, teman-teman bisa lihat di belakang layar saya, pengetahuan umum pilihan ganda ini ada 20 soal, bukan 50 seperti yang kemarin-kemarin ya, ini 20 soal, waktunya hanya 10 menit. Isinya adalah tentang pengetahuan umum biasa, yang sebenarnya biasa tapi bisa jadi tricky dan sulit karena setiap orang punya pengetahuan yang berbeda-beda. Kayak misalnya seorang yang banyak memiliki pengetahuan tentang seni, belum tentu banyak memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan. Atau mungkin ada orang yang, memiliki banyak sekali pengetahuan, ya gitu. Jadi sebenarnya, mmm, ini ya teman-teman, tidak ada cara lain selain dari banyak menambah pengetahuan dengan membaca. Dan banyak latihan membaca soal-soal tentang, apa namanya, pengetahuan umum, karena banyak sekali di internet contoh soal mengenai pengetahuan umum ini. Oke ya, untuk yang pilihan ganda, contoh soalnya ada di belakang saya, mari kita bahas sedikit ya, contohnya nih. Buku Revolt in Paradise adalah karangan siapa? Ruslan Abdul Ghani, Cindy Adams, Ketut Tantri, Aip Rosidi. Siapa ya? Saya juga nggak tahu, tapi saya googling, jawabannya Ketut Tantri. Nah, ketika tes nanti kan nggak bisa googling, jadi, kalau nggak bisa, sebisa-bisanya nebak, ditebak aja. Kalau dari saya tidak tahu apakah itu akan mengurangi nilai atau tidak, tapi sepertinya tidak. Itu hanya membuat, apa ya, mengukur seberapa sih pengetahuan umum kita gitu, yang benar berapa gitu. Contoh lagi ya, nomor 2, Affandi adalah pelukis dengan aliran surrealisme, romantisme, surrealisme lagi, naturalisme. Setahu saya sih Affandi itu, beraliran abstrak gitu ya. Nah, mungkin apa, teman-teman akan menjawab apa sih yang benar gitu? Naturalisme kali ya? Ya itu, kayak gitulah, dan itu banyak sekali soalnya teman-teman. Contoh nih yang saya tahu pasti benar, Cut Mutia adalah tokoh pahlawan, bener kan? Gitu. Gitu teman-teman, jadi, itu subtes yang ketiga, sorry, subtes yang kelima ya. Kemudian untuk subtes yang keenam adalah pengetahuan umum yang esai. Untuk pengetahuan umum yang esai, soalnya itu hanya ada 5 buah soal dan waktunya adalah 2 menit per soal. Isinya adalah berisi, bagi saya ini jauh lebih mudah daripada yang pilihan ganda. Karena kalau pilihan ganda kan jawabannya pengetahuan umum yang pasti ya. Kalau ini adalah sesuatu yang memang sangat umum dan kita dimintai, jawaban atas kayak, opini kita terhadap sesuatu. Bukan opini sih, tapi apa yang kita tahu tentang itu. Misal ya, "Kenapa Anda perlu buku nikah?" Kenapa? Menurut teman-teman kenapa perlu buku nikah? Gitu. Contoh lagi, "Kenapa Anda perlu menabung?" Nah, itu bisa dijabarkan ya teman-teman. Menurut teman-teman kenapa? Kenapa sih perlu menabung? Apa nggak usah, duitnya dihabisin aja gitu. Terus, kenapa warga negara harus membayar pajak? Gitu. Jadi, teman-teman perlu menguraikan. Jadi, kalau saya akan menguraikan bahwa, ya jadi pajak ini konsepnya gini loh, kenapa sih, negara itu membutuhkan pendapatan dari pajak, gitu. Dan kenapa masyarakat itu perlu berpartisipasi untuk bayar pajak dan itu adalah sifatnya wajib, gitu. Banyak sekali ya teman-teman, soalnya itu maksudnya bisa dinalar. Kemungkinan soalnya banyak sekali, soalnya cuma 5, tapi kemungkinan soalnya banyak sekali, tapi semuanya bisa dinalar dan jauh lebih mudah daripada yang pilihan ganda kalau buat saya ya. Itu subtes yang keenam. Kemudian kalau subtes yang ketujuh itu adalah tentang deskripsi diri. Ada 2 macam deskripsi diri, eee, 2 soal, waktunya adalah 7,5 menit. Ini sangat penting teman-teman, karena ini menentukan,
bagaimana sih kita bisa menilai diri kita, men-assessment diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menilai orang lain atau menilai sesuatu kalau kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, ya nggak sih? Yang soal kan 2 soal ya saya bilang ya. Soal yang pertama, kita disuruh untuk menuliskan 20 baris kalimat yang awalannya adalah "saya". Jadi harus saya adalah saya adalah gitu. Itu untuk menggambarkan personality atau karakter dari, peserta ujian. Jadi kita tuh tahu nggak sih karakter kita itu kayak apa. Misalnya, contoh ya, kalau kalau saya ya, ini tips dari saya, teman-teman harus menyeimbangkan sisi positif dan negatif. Jadi mesti harus seimbang gitu loh. Jadi jangan sampai saya adalah orang yang baik, saya adalah orang yang dermawan, saya adalah gitu sampai akhir. Jadi kita tidak tahu dong kelemahan diri kita, iya nggak sih kalau kayak gitu? Beda dengan, eee, saya kasih contoh ya seperti ini di layar. Contohnya, saya adalah seorang yang perfeksionis dan peduli pada detail. Saya merencanakan sesuatu sebelum bertindak. Saya penuh perencanaan, jadi terkesan lebih lambat. Itu negatif ya, jadi kayak negatif, tapi, ada sisi positifnya gitu, saya orangnya penuh perencanaan, itu adalah hal yang positif. Beberapa organisasi atau perusahaan mencari orang yang pandai merencanakan walaupun dia agak lebih lambat, jadi tidak masalah gitu. Saya cepat panik apabila tidak berjalan sesuai dengan rencana. Saya suka bertemu dengan orang baru, saya suka membantu teman yang kesulitan, saya skeptis dan mudah curiga terhadap orang lain. Itu kan hal hal negatif, tapi kayak kalau menurut saya ya, teman-teman perlu, membalancekan gitu loh. Ketika ada hal negatif yang teman-teman tulis, dibalaslah dengan hal positif yang bisa menutupi hal negatif tersebut, gitu. Misalnya, saya skeptis atau mudah curiga terhadap orang lain, tapi saya suka bertemu dengan orang yang baru gitu dan mudah berteman gitu, tapi tidak mudah percaya. Itu kan hal yang bagus ya, gitu. Itu untuk, deskripsi diri soal yang pertama adalah mendeskripsikan dengan saya itu sampai 20 baris. Kemudian, yang soal yang kedua adalah kita disuruh ngisi kuesioner terhadap diri kita sendiri. Contohnya ya, seberapa puas Anda dengan diri Anda saat ini? Sangat tidak puas, agak puas, puas, sangat puas. Kalau teman-teman jawab apa? Kalau saya akan jawab saya puas atau agak puas mungkin. Kalau sangat tidak puas berarti betul-betul tidak percaya diri dan tidak, menghargai apapun pencapaian saat ini. Kalau saya sendiri, saya orang yang sangat bersyukur dengan apa yang saya punya sekarang, dengan pencapaian apa yang saya dapatkan sekarang, dan apapun yang saya usahakan dengan hasilnya sekarang. Jadi saya puas, tapi saya bukan sangat puas, tetap ada room for improvement gitu loh. Saya tetap menginginkan hal yang lebih, saya ingin berkembang dan sebagainya gitu teman-teman, kalau dari saya ya. Adalah, 3 subtes lagi di seri psikotes video saya ini. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang subtes yang ke-8 yaitu tes koran atau Kraepelin. Stay tune, jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe channel ini, subscribe itu gratis. Dukung terus saya untuk membuat konten-konten pembelajaran yang positif, dan komen ya untuk diskusi di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.